Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa sekalian, dalam rangka memperingati Hari Guru 25 November 2022, keluarga besar Sunan Bonang akan mempersembahkan sebuah drama kolosal dengan tema Sengitnya Perlawanan Pemuda Surabaya, dengan para pemain, bapak dan ibu guru, serta siswa-siswi dari MI, SMP, SMK, dan MAU Sunan Bonang. Editing dan penata musik Roisul Hasan. Naskah dan sutradara Juhairia. Penanggung jawab Ketua Yayasan dan seluruh kepala sekolah MI, SMP, SMK, dan MAU Sunan Bonang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana tanaman kita di sawah, Pak? Alhamdulillah, Bu. Padi kita berkembang dengan baik. Mudah-mudahan panen tahun ini melimpah ruah. Amin. Fatimah? Ya, Bu. Ada apa? Oh, Bapak sudah datang. Tolong Bapak buatkan minuman, Nak. Baik, Bu. Proklamasi Bu, kami, dengarkan ini. Indonesia telah merdeka. Bangsa kita merdeka. Benarkah, Pak? Dengarkan, coba ini dengarkan. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Alhamdulillah, Nak. Kita merdeka sekarang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita sudah merdeka.
pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Surabaya. Namun, sekelompok orang Belanda pada malam hari, tepatnya tanggal 18 September 1945, pukul 21 WIB, mengibarkan bendera merah, putih, biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di tiang paling tingkat teratas Hotel Yamato, yang memicu kemarahan pemuda Surabaya. Bagaimana situasi di Surabaya ini? Apa kira-kira bisa kita kendalikan dengan mudah? Saya kira tidak semudah itu, Jenderal. Seluruh pelosok Surabaya telah serentak mengibarkan bendera merah putih. Dengan demikian, mereka benar-benar telah merasa merdeka dan tidak mau menjadi bangsa yang terjajah lagi. Kita yang akan menghalanginya. Kita rebut kembali tanah yang amat subur ini. Baik, Jenderal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato ini. Cepat laksanakan. Siap, Jenderal. Hey, you, and you. Kemari, cepat. Baik, Jenderal. Di pagi harinya, pada tanggal 19 September 1945, dengan penuh kemarahan, pemuda-pemuda Surabaya berkumpul di depan Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Kurang ajar orang-orang Belanda itu. Beraninya dia mengibarkan bendera Belanda di bumi kita Surabaya. Ini benar-benar telah melecehkan kita, bahkan menghina kedaulatan pemerintah Indonesia. Kita tidak boleh diam. Ayo kita turunkan bersama-sama. Tenang dulu. Kita tidak boleh menyerobot begitu saja, agar tidak ada ketegangan dengan Belanda. Aku akan menghadap mereka untuk berunding agar mereka menurunkan bendera Belanda. Saya dan Haryono akan ikut mendampingi, Pak. Baiklah, yang lain tetap tenang di sini dan tidak boleh masuk semua agar tidak terjadi kekacauan.
Jenderal, saya ingin berunding. Berunding tentang apa, hah? Jenderal, Indonesia sudah merdeka. Dan sejak 1 September 1945, Sangsaka Merah Putih telah ditetapkan menjadi bendera nasional. Jadi, amat tidak pantas kalau jenderal mengibarkan bendera Belanda di bumi Surabaya ini. Oleh karena itu, dengan segera harus diturunkan sebelum pemuda-pemuda Surabaya yang telah berkerumun di halaman hotel ini marah. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu memerintah aku, mengancam aku dan akan menurunkan bendera bangsaku. Belum tahu kekuatan Belanda, bandingkan dengan pemuda Surabaya. Ayo kita robek benderanya. Jangan sampai kita mau dijajah lagi. Ayo kita lawan. Ayo kita lawan. Kita lawan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI mendarat di Surabaya. Ternyata bumi Surabaya sangat indah ya. Bagaimana menurut kamu, Kopral? Benar sekali, Jenderal. Tanahnya subur melimpah ruah dan alamnya indah mempesona. Kita harus bisa memiliki bumi Surabaya ini, bagaimanapun caranya. Setuju, Jenderal. Apalagi kacung-kacung Surabaya tidak memiliki perlengkapan perang yang memadai. Pasti sangat gampang bagi kita untuk menumpasnya. Benar sekali, Kopral. Dengan granat kita cukup sekali saja. Pasti pemuda-pemuda itu sudah kalang kabut dibuatnya. Lalu kocal-kacil dan musnah. Setelah mereka musnah, kita yang akan mendudukinya, Jenderal. Ayo kita layakan kebahagiaan ini. Jenderal, gawat. Ternyata Surabaya tidak seperti yang kita bayangkan. Pemuda-pemuda Surabaya berhasil melucuti senjata Jepang. Di mana-mana telah berkibar merah putih. Rupanya
Walaupun tanpa peralatan perang yang memadai, tapi kekuatan mereka patut kita perhitungkan, Jenderal. Kurang ajar. Hei kacung-kacung Surabaya, sekuat apa kalian? Ayo hadapi Inggris, akan aku musnahkan semua. Kita harus bisa mengambil alih pemerintahan ini. Kopral dan kamu siapkan peralatan perang untuk menumpas mereka. Baik, Jenderal. Mendengar pasukan penjajah mendarat di Surabaya, ribuan para santri, kiai, dan pemuda di seluruh penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun memanas dan tak dapat dikendalikan. Perlawanan dan pertempuran rakyat Surabaya terjadi di mana-mana. Awas, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terkena tembakan. Ayo, kita serang terus. Ayo, kita serang. Ayo, kita serang. Tiarap. Awas, hati-hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serang. Serbu. Awas, Jenderal. Pemuda Surabaya sangat begitu kompak. Ya, Kopral dan semua pasukan tetap hati-hati. Pemuda-pemuda Surabaya begitu sangat kompak. Kemarahan rakyat dan pemuda Surabaya tak dapat dibendung. Di mana-mana terjadi perlawanan. Pada akhirnya, tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris mengadakan perundingan dengan pemuda Surabaya yang disetujui oleh Jenderal Malabi dengan perjanjian: 1. Hanya tentara Jepang yang dilucuti, bukan pemuda Surabaya. 2. Setelah dilucuti, tentara Jepang harus keluar dari Indonesia melalui jalur laut. Namun, keesokan harinya, tentara Inggris mulai memasuki daerah niaga dan menduduki pos-pos penjagaan. Dasar sekutu memang tak dapat dipercaya. Kita tak boleh diam, apalagi berpangku tangan.
Ayo lawan mereka, semua pasukan, ayo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Serang! Serbu! Tentara Inggris kewalahan menghadapi rakyat Surabaya yang akhirnya mereka mendatangkan Bapak Soekarno untuk berunding. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin berhasil melakukan perundingan untuk gencatan senjata. Namun, keesokan harinya, pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30 WIB, terjadi insiden berdarah antara pejuang-pejuang Surabaya dan tentara sekutu di Jembatan Merah yang menewaskan Jenderal Melabi. Hai saudara-saudara, ini biangnya. Ini yang sering membuat kekacauan-kekacauan di Surabaya. Benar, ayo kita seret rame-rame. Tunggu dulu. Sabar saudara-saudara. Kita orang mau menyampaikan kepada pemuda-pemuda Surabaya bahwa kita sudah gencatan senjata. Jadi no menembak ya. Ah, bohong. Seret dia. Ayo turunkan. Seret rame-rame. Ayo kita seret rame-rame. Ayo kita seret. Ayo. Hai, siapa yang melempar granat itu? Siapa? Ayo tunjukkan batang hidungmu. Dasar pengecut, biadab. Tunggu pembalasanku. November 1945, Inggris mengenalkan jenderal pengganti Melabi, yaitu Mayor Jenderal Robert Mansart, yang mendapatkan tugas
membalas dendam atas kematian Jenderal Malabi. Hai orang-orang Surabaya, serahkan orang yang sudah membunuh jenderal kami. Sekarang juga, ayo serahkan atau akan kuhancurkan bumi Surabaya ini. Hai orang-orang Surabaya yang tidak tahu diuntung, aku datang untuk mencincang kalian semua atas perbuatan kalian yang telah membunuh jenderal kami. Rasakan pembalasanku, Sontoloyo. Tak akan aku beri ampun kalian semua. Jenderal, ini pemuda Surabaya. Oh, kamu pemuda Surabaya yang sok jagoan itu ya. Rasakan ini. Mantap kan? Ini lagi. Ini lagi. Ampun Tuan, ampun. Apa? Ampun? Sejak kapan pemuda Surabaya minta ampun? Katakan padaku, siapa yang membunuh Jenderal Malabi? Saya tidak tahu Tuan, dan bukan saya yang membunuhnya. Kalau bukan kamu orang, terus siapa pelakunya? Katakan, kalau tidak aku habisin kamu. Pasti dia bohong, Jenderal. Kau tidak siksa terus sampai dia remuk, baru dia akan mengaku. Saya benar-benar tidak tahu Tuan, dan saya benar-benar bukan pelakunya. Ampun Tuan. Tanggal 9 November 1945, ultimatum Inggris diturunkan melalui ribuan pamflet yang disebar melalui pesawat militer dari Jakarta. Dan isi pamflet tersebut adalah: 1. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Tentara sekutu boleh membawa senjata, sedangkan pihak lain harus menyerahkan senjata dalam waktu 48 jam. Kalau ada yang membawa senjata, akan ditembak di tempat. 3. Pemimpin Indonesia harus menandatangani pernyataan bahwa mereka menyerahkan tanpa syarat. Kalau tidak, maka Surabaya akan dihancurkan. Pak Hatta telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan. Akan tetapi, Jenderal Robert Mansell tetap menolak. Dia tetap ingin membalas dendam atas kematian Jenderal Malabi dengan membumi hanguskan Surabaya. Pada sore hari tersebarnya pamflet tersebut, Bung Tomo suan ke kediaman Kiai Hashim Asy'ari memohon fatwa revolusi jihad yang pernah ditetapkan tanggal 22 Oktober 1945 dengan tujuan untuk menggalang ulama dan santri serta umat Islam bersama berjihad melawan sekutu di Surabaya.
Assalamualaikum Yai. Kami Sutomo dari Surabaya pengen suan jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anakku, pejuangku. Alhamdulillah Ananda bisa datang ke sini. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, ada angin apa kiranya hingga Ananda datang kemari? Kami suan ke sini untuk meminta restu jihad Kiai. Sebagaimana panjenengan pada tanggal 22 Oktober kemarin telah mengeluarkan resolusi jihad. Masya Allah, Subhanallah. Sebegitu gentingkah dan sebegitu dahsyatkah sehingga Ananda minta restu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Setelah saya membaca selebaran Inggris itu Yai, dada saya bergoncang Yai. Jiwa pahlawan saya berontak dan batin saya bergetar untuk melawan mereka. Baiklah anakku, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, musuh pantang kita cari, namun ketika datang kafir bagi kita untuk mundur ke belakang. Selama kita berjuang di jalan kebenaran, di jalan ilahi, kita pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kita hanya dua. Kita mati berkalang tanah atau bangsa kita tegak berdiri di hadapan para penjajah-penjajah. Tapi aku yakin kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bangsa kita akan merdeka dengan izin Allah. Baiklah Yai, saya mohon pamit. Mudah-mudahan perjuangan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengalahkan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ada apa Kiai? Kok rupanya Kiai berpikir sangat begitu mendalam? Bu Nyai, setelah menderita beratus-ratus tahun dalam tirani penjajahan, baru sekejap bangsa dan negara ini mengenyam udara kemerdekaan. Rupanya ada segelintir pasukan-pasukan musuh yang ingin merampas kembali kemerdekaan bangsa dan negara kita tercinta ini. Ya Allah, Masya Allah, lindungi negara kami ya Rabb. Tenanglah Bu Nyai dan bersabarlah. Selama bangsa dan negara ini kokoh bersatu dan kita mantap berjuang di jalan Allah, saya yakin dengan pertolongan Allah dan bangsa dan negara kita akan tetap merdeka dengan izin Allah. Amin Kiai. Istirahatlah Bu Nyai agar kondisi Bu Nyai stabil dan tenang. Baiklah Kiai, semoga pertolongan Allah selalu terlimpah pada rakyat Indonesia. Amin. Monggo. Nanda Fajar, segera kemari. Sendiko Kiai. Ada apa Kiai? Nanda, tolong segera kumpulkan para santri dan pemuda-pemuda Surabaya untuk berkumpul di satu tempat karena sekarang situasinya sangat genting. Baik Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wahai segenap bangsa dan negara Indonesia kita tercinta, dalam situasi yang sangat genting ini, dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat genting ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengeluarkan maklumat untuk mengikat kita bersama dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara kita tercinta ini. 1. Setiap muslim, baik tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, dan segenap bangsa Indonesia wajib berjuang memerangi orang-orang kafir yang ingin merebut kembali kemerdekaan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. 2. Setiap pejuang yang gugur dalam medan pertempuran, dalam medan perjuangan, layak disebut sebagai syuhada. Semoga memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Setiap warga yang memihak kepada penjajah dianggap pengkhianat bangsa dan harus dibumi hanguskan dari bumi Indonesia tercinta kita ini. Demikianlah maklumat ini saya keluarkan. Semoga menjadi pemicu semangat perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan serta kemerdekaan bangsa kita tercinta Indonesia, dan demi lillahi kalimatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Minal iman walakakum minal firman inhadu Allah. Seruan revolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari membahana, menggetarkan setiap detak jantung pemuda Surabaya, mendidihkan darah kemarahan ulama dan santri untuk menumpas kezaliman, menghancurkan keserakahan, dan melawan ketidakadilan. Setelah mendapat restu jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari, Bung Toh segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Dan tepat jam 11 malam 9 Oktober 1945, suara pemberontakan Bung Tomo bergelegar membangkitkan semangat juang merdeka atau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana.
hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Paginya, pada tanggal 10 Oktober 1945, Belanda menyerang Surabaya. Dan rakyat Surabaya bersama para ulama, santri, dan seluruh umat Islam berperang tanpa gentar melawan sekutu. Terjadilah pertempuran dahsyat yang memakan banyak korban dan kerugian, yang terkenal dengan Hari Pahlawan.
baik titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jenderal. Allah, Allah, Allah. Bapak kenapa? Allah, tidak apa-apa Ibu. Bersabarlah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi Bapak terluka. Bagaimana ini Bapak? Bapak kenapa Ibu? Bapak mau tertembak Fatimah. Bapak, jangan tinggalkan Fatimah Bapak. Ada apa ini Bu Maria? Bapak Nyai, Bapak tertembak. Masya Allah, tertembak. Bagaimana keadaannya Bu Maryam? Saya tidak tahu Bu Nyai. Bapak, jangan tinggalkan Fatimah Bapak. Sabar Fatimah, sabar Bu Maryam. Kita harus mencari bantuan. Ibu, Fatimah, bersabarlah. Andai saat ini Bapak harus menghadap Ilahi, ikhlaskan nak, ikhlaskan Bu. Dan berbicara begitu Bapak. Tidak Bapak, Bapak pasti akan sembuh. Kiai. Masya Allah. Masya Allah. Bersabarlah Pak Ahmad. Insya Allah Allah akan memberkahi kita semua. Allah, saya ikhlas Pak Yai. Titip Ibu dan Fatimah Pak Yai. Bapak, saya mohon bertahanlah Bapak. Bertahanlah Bapak. Bersabarlah Fatimah. Allah, Ibu, Fatimah, Ibu Yai, Pak Yai. Saya pamit. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan pahlawanku. Selamat jalan syuhadaku. Semoga rahmat dan ampunan Allah selalu bersamamu. Amin. Allahumma amin. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan perjuangan para pahlawannya. Dan karena perjuangan para pahlawan, baik pemuda, santri maupun ulama, kita merdeka. Dan sekarang bersama guru, marilah kita menuntut ilmu demi mengisi dan membangun kemerdekaan ini. Pemirsa sekalian, demikianlah drama kolosal persembahan Sunan Bonang. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.